Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya. Karena saat video ini dirilis, animasinya belum tayang. Jadi mohon maaf kalau narasinya berbeda dengan videonya. Ini alur novel, catat ya, bukan alur film. Oke, langsung saja kita mulai spoilernya. Di part sebelumnya, Subing membawa Tanyun ke tempat rahasia di mana ayah Subing berada. Ayah Subing juga menceritakan tentang persahabatannya dengan Swansong. Dan ayah Subing ingin bertemu dengan orang yang disukai Subing. Di part ini, Subing segera keluar dan mengundang Tanyun untuk masuk dan bertemu dengan ayahnya. Begitu keduanya kembali masuk, Tianqi meminta Subing untuk keluar karena ayahnya ini ingin berbicara private dengan Tanyun. Setelah Subing keluar, Tianqi memberikan penghormatan pada Tanyun sebagai guru Subing. Tanyun menolak dengan sopan dan langsung membiarkan Tianqi untuk berbicara. Tianqi menceritakan sejak ibu Subing meninggal, Tianqi hampir tidak pernah memenuhi tugasnya sebagai seorang ayah bagi Subing, tetapi malah menjadi beban bagi Subing. Dari luar, terlihat Subing menguping pembicaraan mereka dan sambil menahan tangis, dia menutup matanya dan tersungkur di tanah. Ayah Subing meminta Tanyun berjanji untuk menjaga Sen Subing selama dia belum menikah. Tanyun juga harus merawatnya dan tidak boleh meninggalkannya. Tanyun segera menjawab jika dia pasti akan merawat Subing. Wajah Tianqi memancarkan kelegaan mendengar jawaban Tanyun ini. Dia merasa sekarang bisa mati tanpa penyesalan lagi. Tianqi yakin dengan kecantikan, bakat, dan karakter putrinya, bahkan jika pria di depannya ini adalah batu, dia pasti akan jatuh cinta pada putrinya seiring waktu. Tianqi sudah menganggap pria di depannya ini sebagai menantunya sendiri. Lalu Tianqi meminta Tanyun untuk mengabulkan permintaan terakhirnya. Tianqi kemudian tertawa keras dan tersenyum sebelum akhirnya dia meminta untuk melihat rupa asli guru Subing. Permintaan terakhirnya adalah ingin melihat wujud asli orang yang dicintai putrinya. Subing yang mendengar tersedak dan kemudian berkata pada gurunya bahwa gurunya tidak perlu khawatir, muridnya ini tidak akan bisa mengintip. Mendengar itu, Tanyun mengangkat kain kasa dingin dan terlihatlah wajah muda dan tampan. Di dalam perkiraan Tianqi, karena Tanyun adalah guru Subing, setidaknya dia adalah pria parubaya. Tapi dia tidak menyangka bahwa Tanyun begitu muda. Setelah itu, Tanyun kembali menutup dirinya dengan kain perubah bentuk itu. Tianqi kemudian meminta Tanyun mendekat ke arahnya. Dia ingin menanyakan sesuatu. Tanyun mendekatkan telinganya ke Tianqi dan suara lemah terdengar menanyakan umur Tanyun saat ini. Tianqi sempat menebak apakah lebih dari 50 tahun. Tanyun menjawab tidak. Karena Tianqi sudah menganggap Tanyun sebagai menantunya, jadi dia memanggilnya dengan lebih akrab. Setelah itu, Tianqi meminta Subing untuk masuk dan bergantian dengan Tanyun. Tanyun segera keluar mendapati Subing berjongkok sambil menahan isak tangis. Tanyun membisik pada Subing agar tidak lagi menangis dan membiarkan ayahnya pergi dengan nyaman dan tenang. Subing mengiyakan dan segera masuk ke dalam. Sambil menuruni tangga, Tanyun tahu bahwa kolam spiritual Tianqi sudah rusak dan tidak mungkin baginya untuk membentuk ingatan spiritual dan memperlihatkan wujud Tanyun pada Subing.
Subing melihat ayahnya tertawa. Dia bingung apa yang ditertawakan ayahnya ini. Tianqi senang karena putrinya pandai memilih pasangan. Dia mengatakan pada Subing bahwa gurunya ini sangatlah berbakat dan usianya tidak lebih dari 50 tahun. Mungkin usianya yang sebenarnya seharusnya sama dengan Subing. Tianqi percaya Tan Yun adalah suami yang ideal untuk putrinya ini. Dia akhirnya bisa pergi dengan tenang untuk bersatu dengan istrinya. Setelah itu Tianqi terdiam. Kepalanya tertunduk dan menghembuskan nafas terakhirnya. Teriakan Subing terdengar sehingga Tan Yun di lobi depan bisa mendengarnya. Tan Yun tahu Tianqi telah pergi. Tan Yun sudah terbiasa kehilangan kerabat tak terhitung jumlahnya dalam siklus reinkarnasinya. Jadi dia tahu lebih mudah bagi Subing saat ini dengan membiarkannya melampiaskan semua kesedihannya. Berita kematian Tianqi segera menyebar ke semua orang di klan Shen. Semua bersedih dan menangisi kepergiannya. 3 hari kemudian, Tianqi dimakamkan di dekat makam istrinya. Di depan makam ayah dan ibunya, Subing kembali berjanji untuk membalaskan dendam mereka. Subing menatap Tan Yun dan berterima kasih telah menemaninya selama berhari-hari. Dia tahu mereka harus segera pergi sekarang, karena 3 hari lagi kompetisi antar divisi gerbang dalam akan segera dimulai. Tan Yun berkata bahwa dia sudah berjanji pada Tianqi untuk menjaga Subing dan dia pasti akan melakukannya. Singkat cerita, mereka pun segera kembali ke sekte. Saat mereka memasuki gerbang dalam, Tan Yun lalu pamit pergi dengan alasan untuk mengurus urusannya. Setelah dia yakin tidak ada orang yang melihat, dia segera melepas kain perubah bentuknya dan kembali menjadi Tan Yun, si murid tukang. Tan Yun yang memikirkan musuhnya Qiu Yongming, penatua penegak hukum di gerbang dalam, dan ingin segera melenyapkannya. Tapi dia berubah pikiran dan membiarkan Qiu Yongming hidup lebih lama lagi. Setidaknya sampai kompetisi berakhir, baru Tan Yun akan mengurusnya. Lalu dia kembali untuk melihat Meng Yi. Tan Yun khawatir jika orang-orang dari divisi jiwa binatang menemukannya di taman obat Lingsan. 3 jam kemudian, Tan Yun tiba di taman obat Lingsan. Terdengar suara Dan Yu dan murid taman obat yang sedang berusaha untuk mengusir seseorang yang datang menunggu Tan Yun dan berusaha memanggil Meng Yi pulang. Tan Yun mengenali orang itu. Itu adalah Bai Su. Dia adalah orang yang waktu bertemu saat mereka akan berpisah dengan Meng Yi, Xian, dan Xiao ke divisinya masing-masing. Dan Bai Su inilah yang membawa Meng Yi pergi ke divisi jiwa binatang waktu itu. Dan dia jugalah yang menghina Tan Yun saat itu. Terdengar suara Xian yang sedang membela Meng Yi. Xian mengusir Bai Su karena tidak berguna dia menunggu di sini. Kakaknya Meng Yi ini tidak akan kembali lagi ke divisi jiwa binatang. Dan karena kakak iparnya Tan Yun juga tidak akan kembali ke sini, jadi sebaiknya Bai Su segera pergi. Dan Xian juga memperingatkan, jika kakak iparnya Tan Yun datang, mungkin Bai Su tidak akan bisa pergi lagi. Bai Su terus memujuk Meng Yi untuk kembali karena kompetisi akan segera dimulai. Itu pasti akan membuat gurunya marah. Tapi Meng Yi malah mengatakan bahwa itu bukan gurunya lagi. Bai Su yang emosi tidak bisa menahan diri. Dia segera mengeluarkan pedangnya. Meng Yi yang melihat itu berkata kalau Bai Su terlalu menganggap dirinya mampu. Hanya karena berada di peringkat 3 orang terkuat di divisi jiwa binatang dan merasa bisa melawan Meng Yi. Itu karena Meng Yi yakin setelah mempelajari kitab yang diberikan Tan Yun, meskipun baru di tahap pertama yang dipelajarinya, Bai Su bukanlah lawannya. Bai Su memanggil Meng Yi dengan kata pelacur kecil.
Dia menantang Meng Yi untuk membuktikannya jika memang Meng Yi kuat, karena dia ingin segera menghajar Meng Yi. Meng Yi naik pitam dan segera ingin memukul Bai Su. Tiba-tiba terdengar suara dari langit yang mengecam Bai Su. Bayangan muncul di atas kepala Bai Su, dan saat dia mengangkat kepalanya, Tan Yun membanting tinjunya ke kepala Bai Su. Bai Su bergerak cepat dan tinjunya langsung memblok serangan Tan Yun ini. Bai Su meremehkan Tan Yun dan merasa Tan Yun yang hanya di alam jiwa janin tingkat 9 tidak mampu untuk melawannya. Bai Su percaya diri sebagai orang terkuat ketiga di divisi jiwa binatang. Jadi dia meningkatkan kekuatan jiwa binatangnya hingga 10 kali lipat dan memblokir tinju Tan Yun ini. Ledakan keras kekuatan spiritual membuat semua orang mundur ditekan kekuatan ledakan. Terdengar suara retakan tulang dan darah memancar. Bai Su panik. Dia merasakan kekuatan besar menembus seluruh tubuhnya dan kakinya tidak tahan hingga lututnya jatuh ke tanah. Bai Su meraung keras dan mengeluarkan pedang dari cincinya. Dia segera menebas Tan Yun. Tiba-tiba kilatan cahaya merah keluar dari dahi Tan Yun. Itu adalah pedang Hongmeng atribut api. Pedang itu memotong pedang Bai Su dan menebas lengan kiri Bai Su yang tadinya sedang memegang pedang. Setelah itu, Tan Yun mencekik leher Bai Su. Tan Yun melambaikan tangan satunya dan pedang patah Bai Su ditarik ke tangan Tan Yun. Dan itu diarahkan ke mulut Bai Su. Seketika kesombongan Bai Su sebelumnya menghilang, diganti dengan ketakutan yang terpancar dari sorot matanya. Bai Su berteriak, Tan Yun, jangan. Oke guys, segitu dulu ceritanya hari ini. Penasaran kelanjutannya? Apakah Tan Yun akan membunuh Bai Su? Kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.